Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya agendakan penyampaian materi dari saya setelah hari Selasa kemarin, itu penyampaian materi dari kelompok. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas kembali terkait dengan harta, al-mal, wa haqqut tamalluk, wal 'aqd, wa anwa'uhu. Ya. Jadi akan membahas tentang harta, kemudian hak kepemilikan, serta akad dan macam-macamnya. Ya. Baik, sebelum kita memulai, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Selanjutnya, harta. Sering kita dengar sebutan harta ini, ya. Siapa orang yang kemudian tak punya harta? Semiskin apapun dia punya harta. Kalau melihat kemudian di definisi yang akan saya paparkan ini, semuanya pasti orang punya harta. Cuma mungkin kualitasnya atau kuantitasnya itu yang kemudian membedakan. Semua orang pasti punya harta. Harta dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-mal, ya, yang secara bahasa berarti condong dan miring. Al-muyul, ya, mailun itu maknanya adalah kecondongan atau kemiringan, ya. Mailulatil qalbi ilal mar'ah, misalkan kecondongan seseorang kepada perempuan, misalkan. Hati, kecondongan hati kepada seorang perempuan. Rimal, dari kata malah, yamilu mailan, itu maknanya condong. Dalam pengertian lain, harta itu adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk dimiliki. Siapa orang kemudian yang tidak menginginkan harta? Semuanya. Ya, bahkan Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa in hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin sayankihuha fa hijratuhu ila ma hajara bihi. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kan gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Fa in kanat hijratuhu ila dunya, kalau hijrahnya itu tujuannya adalah dunia dalam artian harta, yusibuha yang ia peroleh, aw imra'atin atau seorang perempuan, sayankihuha yang ia akan nikahi, tujuan berhijrah karena tujuan dunia yang ingin diperoleh ataupun perempuan yang ingin dinikahnya dia, ya sesuai dengan tujuannya tadi, ya. Kalau dunia itu tujuan dunia, tapi kalau untuk nikah, ya untuk nikah berarti untuk perempuan. Itu sabda Nabi terkait dengan peristiwa hijrah itu, ya. Kalau hijrah untuk Allah, ya Allah itu tujuannya, kan begitu. Dunia itu ya gambaran dari harta. Menurut jumhur ulama, harta itu adalah sesuatu yang bernilai dan terus bisa dijual, bersifat materi dan beredar di antara manusia. Nah, ini harta, ya, jumhur ulama. Bernilai. Jadi kalau tidak bernilai bukan harta. HP, harta karena bernilai. Baju, bernilai karena itu dibeli. Nggak ada kemudian baju yang gratisan. Kalau digratiskan, beda, kan bukan gratisan, digratiskan. Asalnya ada harganya. Materi, ya. Bukan non-materi. Seperti jin, bukan harta. Kenapa? Karena tidak bisa dijual. Anda mau jual jin, tidak bisa. Karena non-materi. Beredar di antara manusia. Dia di antara manusia. Diingini oleh tabiat manusia. Baik untuk disimpan, lil-iddikhar, al-hibah, atau diberikan kepada orang lain. Dan juga boleh untuk merusaknya. Terserah. Anda punya harta mau dibuang, ya terserah. Itu hak milik Anda, harta Anda. Tapi nanti ada kan ayat, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang yang membadzirkan harta itu termasuk saudaranya syaitan. Mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kalau kemudian pas dibuang-buang, dihambur-hamburkan. Bisa dikuasai. Jadi harta itu definisinya sesuatu yang bisa dikuasai. HP bisa dikuasai, ya harta berarti. Kalau tidak bisa dikuasai seperti jin, saya punya harta, jin saya banyak, tidak bisa. Kenapa? Karena jin tidak bisa dikuasai. Tuyul, tidak bisa dikuasai, bisa. Itu tuyulnya, tuyul dan bayul dulu, ya. Selanjutnya tentang definisi harta menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, HES, adalah hak yang dimiliki seorang
atau kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum, atau tak hukum. Ini definisi harta menurut Hess. Jadi bisa dimiliki oleh seseorang, atau beberapa orang, atau badan usaha. PT, ada akte notarisnya. Atau yang tak berbadan hukum, belum ada akte notarisnya. Nah, itu semuanya adalah masuk kategori harta. Kan biasanya kan ada itu, asetnya kan dihitung. Kalau kemudian mau didaftarkan ke badan hukum, asetnya apa saja, bekerja di bidang apa, berusaha di bidang apa. Ini tentang konsep hak kepemilikan ya. Ini saya buat tentang konsep ini, ada pengertian dan dasar, sebab-sebab hak milik, macam-macam hak milik, ifradul mubahat, khilafiyah, ijazah. Pertama dikatakan di sini bahwa kepemilikan itu adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan dan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib. Ya, bahkan kemudian andai kata sampai mati, itu Anda mati syahid. Nah, dari dalam kitab Babus Siyal itu diserang gara-gara hartanya, misalkan diserang gara-gara kehormatan dirinya atau kehormatan istri dan anaknya, dia sudah membela diri dan sampai membunuh orang, maka dia tidak wajib dikisos. Andai kata dia mati, maka mati syahid. Maka harta itu andai kata mempertahankan, maka itu termasuk bagian daripada anjuran dalam Islam ya. Makanya milih nyawa apa harta. Nah, itu terserah Anda ya. Nyawa juga bagian dari harus dijaga juga. Kalau Anda mampu untuk melawan, ya lawan gitu. Kedua-duanya harus dipertahankan. Tapi kalau tidak, maka nyawa biarlah harta kita melayang. Ada harta apa nyawa? Atau ya enggak, itu kan namanya suruh milih harta dan nyawa kok milih atau kan gimana? Cerdas namanya. Hak milik itulah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarat untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syariat. Bukunya hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah. Jadi kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarat untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syariat. Nah, menurut jumhur ulama, hak itu adalah sesuatu yang ditetapkan syarat kepada seorang secara khusus. Itu hak. Dengan penguasaan tertentu. Baik itu berkaitan dengan harta, seperti hak kepemilikan terhadap HP, atau yang tak berkaitan dengan harta, seperti hak asuh. Nah, dalam kalau kemudian bercerai, nanti na'udzubillah, ya semoga tidak ada yang itu nanti ada hakul hadanah namanya, hak pengasuhan anak. Kalau dalam hadis dikatakan anti ahadku bihadhihinna ma lam tankihi. Engkau lebih berhak untuk mengasuh anak-anakmu itu sebelum engkau menikah, katanya Rasul, terhadap menyikapi perceraian yang terjadi pada waktu itu. Selanjutnya, sebab-sebab pemilikan itu yang pertama adalah ihrazul mubahat. Ya, jadi diperoleh dari barang-barang yang memang boleh di alam semesta ini. Seperti ikan di sungai. Anda ngambil, Anda mancing, kena, maka ikan itu menjadi milik Anda. Itu namanya ihrazul mubahat. Hewan buruan, Anda berburu di tengah hutan, misalkan air hujan, itu bukan miliknya siapa-siapa. Itu terserah, silahkan. Siapa yang kemudian menjadi miliknya. Gitu. Harus minta izin kepada yang milik timba itu. Jangan pas bilang begini, oh ini kan miliknya Allah. Siapa yang kemudian menampung air tersebut? Mereka kata tidak ada timba itu, apa kemudian air itu bisa diambil kan gitu? Pasti akan lari ke selok. Terus kemudian barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Seperti saya HP ini dulu beli ke salah satu counter. Ini kemudian menjadi HP saya ini jadi HP saya karena saya peroleh melalui jual beli. Anda diberi barang oleh orang lain itu juga bisa menyebabkan barang tersebut pindah kepemilikan dari orang yang memberi kepada Anda. Kemudian dimiliki dengan cara khilafiyah. Wah, kakek Anda punya harta yang banyak atau punya sawah yang banyak dan diwariskan kepada orang tua Anda meninggal diwariskan kepada Anda, itu namanya khilafiyah. Dan yang terakhir itu adalah at-tawallud minan mamluk, terlahir dari barang yang dimiliki. Anda punya kambing itu milik Anda, kemudian setelah itu kambing itu beranak. Anaknya kambing itu milik siapa? Bukan miliknya kambingnya. Karena dia tak punya dalam syarah itu dia adalah harta. Harta itu tak bisa memiliki harta. Ya. Jadi syaratnya memiliki hak kepemilikan itu adalah bukan harta. Jadi kalau harta nggak bisa seperti budak. Budak itu tidak boleh memiliki kepemilikan. Karena budak sendiri adalah harta. Dulu itu di zaman Rasul. Budak itu adalah harta. Selanjutnya ini kategori kepemilikan ya, atau macam kepemilikan, ada kepemilikan yang sempurna,
ada kemudian materi, ada kemudian manfaat. Contoh kalau bukan milik Anda, tapi manfaat mobil, itu Anda bisa gunakan, gitu kan. Minjam, nah, minjam sepeda itu bukan milik Anda, tapi manfaat Anda naik sepeda itu milik Anda. Namanya kepemilikan manfaat. Selanjutnya ini ikhrajul mubahat dan khalafiyah. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bisa ini pembukaan lahan yang kosong misalkan. Dulu ada program transmigrasi kalau dulu itu di zaman Soeharto. Jadi dari Jawa ditransmigran ke Kalimantan Selatan misalkan, atau di Kalimantan, sana kan masih luas-luas. Tanah masih boleh Anda buka. Nah, setelah Anda buka itu, maka namanya Ihyaul Mawad. Yaitu upaya membuka lahan baru atas itu menjadi produktif. Kalau di Jawa ya sudah hampir susah ya, semuanya sudah ada pemiliknya. Tapi kalau di luar Jawa itu masih banyak. Tapi orang Jawa itu kan punya falsafah, makan tidak makan yang penting kumpul, sehingga yang penting makan orot misalnya ada benda amandeman gitu katanya ya. Selanjutnya itu adalah bahwa hak milik itu menurut Muhammad Manan, menurut MA Manan, ada beberapa ketentuan tentang hak milik. Pertama, pemanfaatan harta benda secara kontinu, artinya bisa terus-menerus, penggunaan yang tak merugikan dan tak berlebihan, ya seperti yang saya kupas tadi, tidak ada tabdir ya. Kemudian membayar zakat, ada hakun lisail wal mahrum katanya. Ada haknya bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang itu ya lemah lah, kaum lemah, orang yang butuh pertolongan. Pemanfaat sesuai hak dan ada kepentingan untuk kehidupannya. Ini beberapa ketentuan dalam mengenai hak milik. Terus sekarang bahasan terakhir adalah tentang al-aqdu. Itu ada banyak istilah yang hampir mirip-mirip dengan akad. Ada istilah al-aqdu, ada istilah al-wa'du, ada istilah al-iltizam. Ini antara dua orang yang biasanya ditutup dengan istilah ijab qabul. Baik secara nyata ataupun secara maknawi, ada ijab dan qabul. Kalau al-aqdu itu ikatan yang terjadi seperti ayat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah melakukan perjanjian dengan seorang hamba? Qalu bala syahidna. Jawab para hamba-hamba yang kemudian ada di janinnya ibunya itu, di perut ibunya itu, jangan menjawab, ya engkau Tuhan kami. Artinya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi ketika sudah brojol, ketika lahir, ternyata ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani. Itu siapa? Dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah bal abawahu yuhawidanihi wa yunasranihi wa yumajjisanihi, kan gitu. Ini orang tua. Nauzubillah ini ya. Jadi akidah anak ini ditentukan oleh orang tua. Padahal dulu anak itu ketika ada di dalam janin sudah melakukan ikatan primordial dengan Tuhan ya. Itu di alam rahimnya. Makanya kan sering dikatakan al-wa'du dainun, janji itu hutang, ayo kamu mau traktir saya. Biasanya janji itu kaitannya dengan keuntungan, ada keuntungan ke pihak lain kepada orang lain, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Ada keuntungan biasanya waktu itu. Dan kalau ada sesuatu bagi kepentingan orang lain itu ada iltizam. Jadi sebab adanya akad sewa ya, setelah dibayar orang mukjir itu artinya yang setelah barang diberikan setelah mustajir itu kemudian memberikan uangnya kepada mukjir penyewa ya, dari akad itu mukjir harus menyerahkan mobil atau barang yang disewakan tersebut. Itu implikasi dari adanya akad yang sudah dilakukan di iltizam. Rukun akad yaitu yang pertama adalah akid, orang yang bertransaksi pasti makut akad ya, ijab dan qabul, maudhu'ul aqdi, tujuan akad. Ini rukun-rukun akad. Terus dan yang terakhir tentang macam-macam akad itu ada yang akad sahih. Jadi syarat rukunnya sudah terpenuhi. Akad ghairu sahih itu ada dua, ada syarat rukun terpenuhi namun objek atau barang yang diakad itu tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh, akadnya, pengakidnya ada, makutnya ada. Lah makutnya yang berdarah itu, bukan yang disalurnya ya, yang lain. Itu yang berdarah itu belum saya, yang lepas tadi. Oke, itu fasid namanya. Betul syarat rukunnya ada, tapi kan tak mungkin untuk dicapai. Yang terakhir menurut khas ini ada akad yang sah, ada akad yang macam-macam akad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terakhir ya, ada terakhir ini berakhirnya akad. Akad itu dapat diakhiri yang pertama terpenuhi tujuan akad. Yaitu apa? Kepada mushtari dan perpindahan taman kepada baik misalkan. Mabik sudah membeli baik kepada baik, berarti sudah selesai. Akhir sudah. Pembatalan akad gagal misalkan karena nggak cocok. Salah satu pihak meninggal dunia. Ya nggak bisa. Masa mau dilanjutkan dengan orang yang ada di kuburan? Jelas nggak boleh. Kalau barangnya itu milik orang lain, Anda melakukan transaksi juga nggak boleh. Berakhir itu akad. Itu yang sudah saya buat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.